Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Zundial Mufti dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah program sederhana yang dibuat menggunakan BlueJ. Program ini terdiri dari 3 kelas utama, yaitu ada Short Helper, Dialog Helper, dan juga Main Apps. Yang dimana setiap program ini masing-masing memiliki fungsi berbeda, namun bekerja sama untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang berstruktur dan mudah digunakan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep, fungsi, serta cara kerja dari setiap kelas yang dibuat, sekaligus mendemonstrasikan bagaimana program mulai dari proses input, pengelolaan data, hingga menampilkan hasil sorting kepada pengguna. Dengan memahami pembagian tugas antar kelas ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip object oriented programming diterapkan dalam sebuah program nyata. Nah, untuk next slide-nya di sini ada objektif tugas, yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara menggunakan BlueJ sebagai ide dasar untuk belajar bahasa pemrograman Java. Yang kedua, membantu mahasiswa mengenali tampilan antarmuka BlueJ seperti jendela project, kelas diagram, dan editor code agar lebih mudah memahami alur kerja pemrograman. Yang ketiga, mengajarkan mahasiswa cara membuat, membuka, dan mengelola proyek Java secara benar di dalam BlueJ, termasuk struktur file dan foldernya. Yang keempat, melatih mahasiswa dalam membuat kelas, mengedit code, melakukan compile, dan menjalankan program untuk melihat hasil eksekusi secara langsung. Yang kelima, membantu mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek OOP melalui fitur visual BlueJ yang memudahkan melihat hubungan antar kelas dan objek. Nah, yang keenam, membangun kemampuan mahasiswa dalam menyusun logika pemrograman yang rapih, terstruktur, dan mudah dipahami sejak tahap awal pembelajaran Java. Dan yang terakhir, menjadikan mahasiswa lebih percaya diri dalam mengembangkan program sederhana sebagai fondasi sebelum menggunakan IDE Java yang lebih kompleks. Dan di next slide-nya di sini yang pertama ada Short Helper. Short Helper sendiri adalah sebuah kelas yang dirancang khusus untuk menangani proses pengurutan data atau yang biasa disebut sorting di dalam sebuah program. Kelas ini berfungsi sebagai modul pendukung yang menyimpan metode-metode yang berkaitan dengan proses pengurutan nilai, sehingga logika sorting tidak bercampur dengan bagian input ataupun bagian utama program. Di dalam Short Helper biasanya terdapat dua metode penting, yaitu metode ascending yang mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar, dan yang kedua adalah metode descending yang mengurutkan data dari nilai terbesar ke terkecil. Kelas ini juga bekerja untuk memproses array yang diberikan oleh pengguna, kemudian melakukan perbandingan dan pertukaran data sampai urutan yang diinginkan tercapai. Dengan adanya Short Helper, program menjadi lebih terstruktur karena logika pengurutan ditempatkan pada kelas tersendiri. Nah, lebih modular sehingga setiap tugas memiliki kelas yang berbeda. Dan yang terakhir, lebih mudah diperbaiki dan dikembangkan karena fungsi sorting sudah dipisahkan dengan baik. Di slide kedua ada dialog helper. Dialog helper adalah sebuah kelas yang berfungsi untuk menangani proses interaksi antar program dengan pengguna melalui tampilan dialog. Kelas ini dibuat untuk memisahkan logika input atau output dari logika utama program, sehingga struktur aplikasi menjadi lebih teratur dan mudah dipelihara. Dialog helper biasanya menyediakan beberapa metode, seperti metode untuk meminta input dari pengguna, misalnya input angka atau teks melalui kotak dialog. Nah, yang kedua, metode untuk menampilkan output atau informasi, seperti menampilkan hasil sorting atau isi dari sebuah array. Dengan memanfaatkan kelas ini, proses
komunikasi antara aplikasi dan pengguna menjadi lebih terstandarisasi dan konsisten. Selain itu, pemisahan fungsi dalam dialog helper membantu menjaga kebersihan kode karena bagian utama program tidak perlu menangani detail teknis dari UI dialog. Nah, secara keseluruhan, dialog helper bisa berperan sebagai jembatan antara pengguna dan aplikasi. Kelas ini memastikan bahwa setiap proses input dan output dilakukan dengan cara yang lebih rapih, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip Object-Oriented Programming, khususnya dalam hal pembagian tugas dan modularisasi. Nah, di slide ketiga nih, yang terakhir ada main apps. Main apps itu adalah kelas utama dalam program yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh proses aplikasi. Kelas ini menjadi titik masuknya entry point program dan mengordinasikan penggunaan kelas lain seperti short helper dan dialog helper untuk menyelesaikan berbagai tugas yang diperlukan di dalam main apps. Nah, terdapat alur utama yang dilakukan oleh program, yaitu yang pertama ada menerima jumlah data yang diingin dibuat oleh pengguna. Yang kedua, pengguna menentukan beberapa banyak elemen array yang akan diproses. Yang ketiga, mengumpulkan data dari pengguna. Yang keempat, main apps akan memanfaatkan dialog helper untuk meminta pengguna memasukkan nilai-nilai ke dalam array. Nah, yang kelima ini menampilkan isi array-nya. Terus yang keenam, setelah data dimasukkan, main apps akan menampilkan seluruh isi array menggunakan fungsi dialog. Yang ketujuh, melakukan proses sorting, ascending, dan descending. Yang kedelapan, main apps memanggil metode dalam short helper untuk menggunakan data ascending, yaitu kecil ke besar, dan descending besar ke kecil. Yang 9 menampilkan hasil pengurutan. Dan yang ke-10, setiap hasil sorting kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna melalui dialog helper. Nah, dengan adanya main apps ini, seluruh proses aplikasi berjalan secara struktur. Main apps bertindak sebagai pusat kontrol yang mengatur kapan input diminta, bagaimana data diolah, dan bagaimana hasil ditampilkan. Kelas ini juga menjadi contoh penerapan modularitas dalam Object-Oriented Programming karena memanfaatkan kelas lain tanpa mencampurkan logika yang tidak perlu. Secara keseluruhannya, main apps ini adalah inti aplikasi yang memastikan seluruh komponen bekerja dengan benar, mulai dari input, pengelolaan data, hingga output kepada pengguna atau user. Dan slide keempat ini ada demo aplikasi. Di sini ada masukkan jumlah data, saya masukkan 3. Terus ada masukkan angka ke 1, saya masukkan 4. Masukkan angka kedua, saya isi 5. Masukkan angka ketiga, saya isi 6. Dan ini untuk outputnya, data awalnya itu 456, data ascendingnya 456, data descendingnya 456. Dan yang terakhir, sebagai penutup, melalui pemaparan materi ini kita dapat melihat bagaimana sebuah program dapat dibangun dengan struktur yang rapi dan terorganisir melalui pembagian tugas ke dalam beberapa kelas yang berbeda. Kelas Short Helper bertanggung jawab dalam proses pengurutan data. Dialog Helper menangani interaksi antar program dan penggunaan melalui dialog. Sedangkan Main Apps menjadi pusat kendali yang menggabungkan seluruh fungsi tersebut menjadi satu alur kerja yang lengkap. Dengan penerapan konsep ini, program tidak hanya menjadi lebih mudah dipahami, tetapi juga lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Pemisahan fungsi berdasarkan peran masing-masing kelas juga merupakan bentuk penerapan prinsip Object-Oriented Programming yang baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur dan penerapan program pada BlueJ. Sekian, terima kasih.